Mengundang untuk Gembala GKT Mojokerto kepada Bapak Pendeta Yohanes Wagio, kami persilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya, saya mengundang untuk pembicara ibadah Natal pada kesempatan pagi hari ini kepada Bapak Pendeta Peter Budi Suroso untuk maju ke depan, dipersilahkan. Selanjutnya, saya memanggil untuk perwakilan Penatua GKT Mojokerto kepada Bapak Pendeta Sugi Utomo, dipersilahkan untuk maju ke depan. Kemudian saya juga memanggil untuk perwakilan Gembala dari GPT Mojosari kepada Bapak Pendeta Lazarus Joko Susilo, kami persilahkan untuk maju ke depan. Selanjutnya kami memanggil untuk perwakilan Gembala Sidang dari GKT Brangkal untuk Bapak Pendeta Hari Subagijo, kami persilahkan untuk maju ke depan. Selanjutnya untuk perwakilan kaum ibu dari GKT Mojokerto kepada Ibu Deni Dwi Pramesti, kami mengundang untuk maju ke depan. Selanjutnya untuk perwakilan kaum muda GKT Mojokerto kepada Bapak Yokanan Setiobudi, kami persilahkan untuk maju ke depan. Yang terakhir kami mengundang untuk perwakilan guru sekolah minggu GKT Mojokerto kepada Ibu Febo Sumarsih, kami persilahkan. Dan mungkin bisa dibantu oleh petugas yang sudah ditunjuk untuk membantu menyalakan lilin kepada jemaat. Suatu simbol bahwa terang itu sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ini saatnya bagi kita untuk melaksanakan tugas mulia yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita, membawa terang bagi sekitar kita, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mohon kepada petugas yang sudah ditunjuk untuk membantu mematikan lampu sesaat, dan kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus.
Kepada Bapak Pendeta Lazarus Joko Susilo kami persilakan untuk menaikkan doa syafaat. Bersama kita satu hati untuk bersyafaat kepada Tuhan. Keagungan, kebesaran, dan kemuliaan hanya kami hatur persembahkan kehadiran Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, mempelai pria surga yang sangat mengasihi umatnya. Bersyukur kepadamu Bapa, kami telah dipuaskan oleh kebenaran firman, untuk mendewasakan iman percaya kami, untuk mendewasakan kerohanian kami, untuk kami boleh berjalan seturut dengan rencana dan kehendak. Terima kasih Bapa, terima kasih Hamba-Mu menyerahkan para hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan tugas yang mulia yang datangnya dari Allah. Melalui panggilan dan pilihan Allah, Engkau perlengkapi para hamba-hamba yang Tuhan telah panggil dan pilih dengan hikmat makrifat surgawi. Biarlah jemaat yang Kau percayakan dapat bertumbuh dewasa bagaikan seorang gembala yang mengembalakan domba-domba, dan domba-domba itu akan melahirkan domba-domba yang baru. Bahkan semakin bertambah-tambah jiwa yang diselamatkan. Kami tahu mereka menjerit, mereka berada dalam kegelapan. Tuhan, pakai seluruh sidang jemaat-Mu untuk memancarkan cahaya Kristus di tengah kegelapan dunia ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Memberkati pelayanan para hamba-Hamba-Mu dimanapun Tuhan telah tetapkan untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia yang datangnya dari Tuhan di ladang anggur Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hidup nikahnya, rumah tangganya, teristimewa di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Dengan pemerintahan yang baru ini Tuhan, kami berdoa bersatu hati berseru kepada-Mu, mohon belas kasihan dari Engkau. Jadikan negara kami negara yang Engkau cintai, negara yang semakin berkembang. Engkau memberkati, melengkapi dengan kebijakan-kebijakan surgawi terhadap presiden bersama dengan menteri kabinetnya, bersama dengan tingkat gubernur provinsi, kabupaten, wali kota, bahkan sampai tingkat kecamatan, RT RW sekalipun. Itu adalah pelayan-pelayan yang telah Kau tetapkan untuk pengembangan negeri kami, untuk membawa kemajuan negeri kami, dan negeri ini akan semakin diberkati oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh negara-negara tetangga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa kami, yang hanya kami alaskan di dalam satu nama yang besar, satu nama yang mulia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan duduk kembali. Dan Bapak Ibu yang berada di depan boleh kembali ke tempat masing-masing. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan suatu pemberitaan firman Tuhan yang sangat indah, membekali kehidupan kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Dan sebelum nanti kita akan memasuki perayaan Natal pada kesempatan pagi hari ini, sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap puji syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kasih rahmat penyertaan Tuhan yang Kau curahkan bagi kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh merayakan Natal kelahiran-Mu Tuhan dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, jikalau pagi hari ini kami boleh mendapat pengajaran firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami, membekali kehidupan kami, untuk kami harus melangkah, untuk kami harus berjalan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan.
Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan segenap persembahan kami, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan beberapa pujian persembahan yang sudah dipersiapkan oleh saudara-saudara kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh penasehat dari Panitia Natal saat pagi hari ini, yaitu kepada Bapak Pendeta Muda Sugi Utomo. Kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Puji Tuhan. Salam. Salam. Salam GPA. Salam GPA. Kita harus menang. Ya, pada hari-hari seperti ini kita harus menang. Ya, seperti tadi yang dipaparkan oleh beliau Bapak Pendeta Budi Suroso. Ya, walaupun saya memahami ya atas pengalaman beliau ya untuk pemetaan atau doa pemetaan dari kepada atau bangsa Israel beberapa minggu yang lalu. Tapi pada hari ini ya, terutama kita yang bisa hadir ya, untuk memuji Tuhan, menikmati makanan rohani yang walaupun hanya sesingkat ya, itulah wujud kasih karunia Tuhan kepada kita yang 2000 tahun yang lalu telah hadir di dunia yang melalui kelahiran dari Bunda Maria. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu sekalian, ya kami sampaikan banyak terima kasih, terutama pada penggembalaan GKT Mojokerto. Yang kedua, kepada hambanya Bapak Pendeta Peter Budi Suroso yang jauh-jauh menyempatkan waktu ya, dari Jogja sampai ke sini hanya karena
panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Yang selanjutnya juga kepada perwakilan Gereja Kristen Tabernakel Kristus Mempelai Pusat, itu Bapak Pendeta Rudi Ziombing, ya, salam sejahtera, ya, dan para hamba-hamba Tuhan yang lain yang pada hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kami merayakan Natal sekedarnya di tempat ini, ya. Oleh sebab itu kami atas nama panitia, ya, kaum muda di tempat ini mohon maaf yang sebesar-besarnya bila di dalam penyambutan kami ada yang kurang berkenan atau dalam perkataan kami ada yang kurang menyenangkan hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon dipermaafkan. Yang jelas tujuan kami berkumpul berfellowship di tempat ini untuk memuji kemuliaan Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Peter Bujiroso, masalah pelayanan ke depan. Ya, memang kalau kita memaknai, kita sinkronkan dengan Natal, di mana Tuhan datang ke dunia yang ditulis di dalam Injil Lukas pasal 1 mulai ayat 26 sampai yang ke-38. Ya, di sana memang mengalami proses untuk orang Kristen, untuk para hamba Tuhan, untuk para pendeta, untuk menyampaikan kebenaran itu memang penuh proses. Ya. Tapi itu memang nanti akan mendapat upah yang tidak sebanding apa yang proses Bapak Ibu kerjakan. Ya. Oleh sebab itu kita bisa berbahagia, bersyukur, ya, kalau pada hari yang indah ini, dalam arti hari yang indah kita bisa memperingati, ya, datangnya Tuhan Yesus Kristus ke bumi, ya, untuk 2000 tahun yang lalu, yang tujuannya adalah penyelamatan umat manusia, bukan hanya orang Kristen, tapi untuk semua umat yang percaya. Ya, karena apa? Pada waktu kejatuhan Adam, manusia yang pertama, sampai perkembangan Nuh, ya, manusia di dunia penuh dengan dosa. Dunia sudah dikuasai dosa, ya, sehingga Tuhan Allah Bapa yang di surga mengutus anaknya yang tunggal, ya, anaknya yang tunggal. Kenapa saya berani berbicara bahwa Yesus adalah anak Allah? Seperti yang ditulis, saya kutip di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-35, bahwa dia adalah Roh yang Kudus, anak Allah. Anak Allah. Begitu dahsyatnya kasih Allah kepada kita. Kalau kita introspeksi, siapa diri kita sebetulnya? Harusnya kita sudah dimusnahkan, kita sudah dibinasakan. Tapi karena kasih karunia Allah kepada kita, pada pagi hari ini kita bisa beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, untuk menerima berkat-berkat keselamatan Tuhan. Ya, karena rancangan Tuhan sudah dahsyat, seperti yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tidak ada keselamatan kalau tidak melalui jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu adalah yang sekarang kita rayakan melalui kelahiran Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, memang tidak semua orang bisa menerima kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Ya, dan di situ dikatakan tidak akan seorang pun datang kepada Bapa di tempat, ya, tanpa melalui aku, itu kata Yesus. Jadi
di luar orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dari Roh Kudus, maka tidak ada keselamatan. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada Bapak, Ibu, para hadirin di tempat ini, bersyukurlah jikalau kita saat ini ya, bisa bersama-sama para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang dipersiapkan ya, untuk membangun kesatuan tubuh Kristus di akhir zaman ya. Memang di luar sana seperti hari-hari ini iblis juga menawarkan berkat dan berkat. Tapi berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara adik-adik yang hari ini ya, menghargai panggilan Tuhan untuk kita bisa merayakan kedatangan Tuhan di tempat ini ya. Berkatnya melebihi apa yang dijanjikan di luar. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita belajar dari kitab Wahyu sedikit ya, berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan bukan hanya sebatas berkat materi. Berkat materi seperti yang dituliskan dalam Injil Matius pasal 7 ya, masih kami pasal 6 ayat 19, itu hanya sesaat. Sementara itu pun Tuhan berikan kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagi penyembah Tuhan, percaya, menerima bahwa Yesus adalah Tuhan sesuai Lukas 1 ayat 35. Apakah enggak kita lebih dahsyat menerima janji Tuhan? Karena di samping berkat-berkat secara materi, Tuhan menjanjikan berkat-berkat yang sangat luar biasa, seperti yang ditulis di dalam Wahyu pasal 2 mulai ayat 7 sampai Wahyu pasal 3 ayat 21. Kalau kita mengkaji di sana ada 12 berkat yang Tuhan janjikan untuk saudara. Oleh sebab itu ya, kami mengajak kepada saudara ya, jangan jemu-jemu ya, untuk mendengarkan firman Tuhan ya, karena dengan firman yang kita terima, kita adopsi, itulah makanan rohani kita, sehingga setiap proses yang terjadi ya, kita tidak akan gentar. Sebab apa? Kalau menurut Yakobus ya, di pasal 1 ayat yang ke-14, proses percobaan itu datangnya dari diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah mencobai saudara. Itu di ayat 13. Proses pencobaan, kesusahan kita, derita kita, itu atas kemauan diri kita sendiri ya. Di saat seperti ini Tuhan Yesus datang ke dunia juga proses yang berat, yang seharusnya dia tinggal di tahtanya Bapa di surga, tapi dia merelakan dirinya untuk apa? Untuk menawarkan keselamatan bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, bersyukurlah dan berbahagialah bagi kita semua yang pada hari ini bisa mengenyam, mengecam, menikmati, memamah biak firman-firman kebenaran yang disampaikan oleh hambanya. Sebab itu ya, karena dari panitia sudah mengasih kode ya, akhir kata ya, kami sampaikan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru di tahun 2025. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sesaat kita akan mendengarkan persembahan pujian yang sudah dipersiapkan oleh anak-anak sekolah minggu dari GKT Mojokerto. Kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah berbaris rapi di belakang, kami persilahkan untuk bisa maju ke depan.
kesempatan yang berbahagia, yang bersukacita kalau kami boleh memuji nama Tuhan di tempat ini. Firman Tuhan tadi berkata bahwa ketika pembangunan tubuh Kristus itu bukan untuk menjegal, bukan untuk saling mengunci, tapi di dalam pujian yang kami nyanyikan, pembangunan tubuh Kristus itu saling menguatkan. Ya, hendaknya damai Natal membuat kita menjadi saling menguatkan, saling bersatu, saling bersinergi untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tidakkah kau tahu sekarang ku rasa bahagia berkumpul bersama di dalam kasih Tuhan Yesus. Bergandeng tangan kita saling kasih dan menyayangi, meskipun berbeda tapi kita satu tubuh, satu di dalam Tuhan, juga satu pengajaran. Kita bersatu dalam kasih Tuhan, berdiri teguh, jangan goyah. Kita saling menguatkan, berpegang pegang, jarang membelah, yang membentuk kita semua. Berdiri teguh, jangan goyah. Kita saling menguatkan, berpegang pegang, jarang membelah, yang membentuk kita semua. Berdiri teguh, jangan goyah. Kita saling menguatkan, berpegang pegang, jarang membelah, yang membentuk kita semua, yang membentuk kita semua, yang membentuk kita semua. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Suatu persembahan pujian yang sangat indah, bahwa dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita semua harus bersinergi untuk membangun pekerjaan tubuh Kristus. Haleluya. Kita masih Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa.
niki ai đang đi tô bus Jesusi hamu sude bege mai sailas roha kumandoki sonang ni tiki dung jupang Yesus Tuhaki marolo bolo tandiki ai đang đi tô bus Jesusi hamu sude bege mai sailas roha kumandoki sonang ni tiki dung jupang Yesus Tuhaki ondi nama ngajaria arbain malas niroha sonang ni tiki dung jupang Yesus Tuhaki. Haleluya. Tuhan cinta segala suku Batak. Saya Irma Sitompul. Tuhan memberkati. Makasih Horas. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau
pun memohon maaf jikalau dalam pelayanan kami masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Dan untuk doa penutup pada saat pagi hari ini kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Wagio, kami persilahkan. Puji Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan berlimpah atas kita di hari yang berbahagia ini. Sekali lagi selaku gembala sidang di tempat ini, saya ucapkan terima kasih yang saya sering panggil Mas Pendeta yang sudah melayani beserta keluarga, dan itu doa kami. Demikian juga makasih Opa kehadirannya beserta keluarga besar dari GPT Mojosari sudah bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini, dari GKT Berangkal Soko Mojokerto, ada juga dari Gresik dalam perjalanan belum nyampe dari Indamean mau datang dengan kesempatan ini membawa damai sukacita atas hidup kita masing-masing pribadi. Mohon diampuni atas segala kekurangan cacat celah kami. Harapan kami untuk mengundang Bapak Ibu yang lain lebih banyak, sebab banyak teman-teman yang bilang, Pak Yu kok nggak ngundang saya. Mohon ampun, di lain kesempatan mesti saya undang, saya gitu kan. Bahkan ada teman-teman bilang, Pak Yu jadi patokan, nanti nek tanggal 25 pagi saya sore. Saya sangat bersyukur atas semuanya, kerjasamanya semuanya, rekan-rekan hamba Tuhan di tengah-tengah kepadatnya kegiatan, semua bisa bersinergi dengan baik. Apalagi ke depan Kota dan Kabupaten Mojokerto merupakan satu pemerintahan yang sangat strategis untuk mengembangkan kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu kita gumuli supaya kita bisa mengambil bagian di dalam kegerakan akhir zaman demi kemuliaan hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan pada kesempatan pagi ini, dan seusai doa penutup Bapak Ibu dipersilahkan untuk di ruang sebelah kiri saya, nanti ada pintu ke sana, itu disediakan kopi, ada teh, ada snack mungkin begitu. Silakan, tidak usah buru-buru sebab ini baru jam 11 saja kurang. Jadi kegiatan kita tidak sampai 3 jam, 3 jam tepat. Umumnya ada sampai 4 jam sampai teler. Puji Tuhan, kita dapat anugerah dari Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kita katakan kembali, kami memuji kebesaran-Mu.
puji syukur hanya bagi Bapa yang penuh kasih, yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di hari yang berbahagia ini. Tuhan menyatakan kasih-Mu, Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan nyatakan perlindungan. Sehingga Natal tahun ini kami boleh mengambil makna untuk kehidupan kami. Sehingga hidup kami berarti di dalam rancangannya Tuhan. Kami boleh terlibat di dalam rencananya Tuhan. Kami boleh menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan pada akhir zaman. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Hampir kami meninggalkan tahun 2024. Tuhan mengampuni segala cacat celaka. Banyak hal yang tidak bisa kami kerjakan karena keterbatasan kami di tahun ini. Tapi kami percaya oleh kekuatan-Mu yang maha dahsyat membawa kami hampir di penghujung tahun ini Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang ibadah Natal pagi ini semata-mata oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami berpisah satu sama lain, kami percaya ikatan kasih yang Tuhan tanamkan dalam hati kami tidak akan memisahkan kami satu sama lain. Kami boleh bersinergi saling mendoakan. Kami boleh bersinergi saling berjuang, menopang satu sama lain demi tegaknya tubuh Kristus pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan dan puji-pujian dilimpahkan oleh karena kekuatan kasih Bapa di tempat maha tinggi yang mengalir dalam suasana damai, dalam suasana keberkatan, dalam suasana kasih, dalam suasana kesatuan, dalam suasana harmoni, hingga kemuliaan Tuhan menaungi kami dari tempat maha tinggi. Kami terima berkat-berkat dari saat ini sampai Tuhan datang dalam kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan amin. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2025.